warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang bernama Leniati Siregar, kelas D PAI. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tentang perkembangan peserta didik, yang dimana kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan ini dari waktu ke waktu peserta didik mengalami satu perkembangan, entah itu dalam fisik ataupun psikologinya. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari perkembangan fisik lebih dikenal dengan sebutan pertumbuhan, sedangkan yang namanya pada yang lainnya itu dinamakan dengan non fisik, yang dinamakan dengan perkembangan. Jadi ada beberapa teori mengenai tentang perkembangan. Yang pertama, teori dari Piaget atau Jean Piaget. Beliau adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran pada tokoh atau pakar kognitif lainnya, yang dimana menurut Piaget bahwasanya perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf dan dengan makin bertambahnya umur seseorang maka makin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkatnya pula kemampuannya. Kemudian ada yang namanya beberapa tahapan. Yang pertama ialah tahap sensorimotor. Sensorimotor yang dimana di sini menurut Piaget dimulai sejak umur 0 sampai 2 tahun. Di sini adapun kemampuan yang dimiliki, yang pertama melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda dengan objek yang lainnya atau di sekitarnya. Yang kedua, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan cahaya ataupun suara. Kemudian mendefinisikan sesuatu dengan penampilannya. Itu tahap menurut sensor motor. Kemudian ada juga yang keempat, tahap ini memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, lalu ingin merubah tempatnya. Kemudian tahap sensori motor. Dalam tahap ini menurut Piaget bahwasanya tahap ini adalah usia 2 sampai 7 tahun. Tahap perkembangan ini adalah dilihat dari dengan penggunaan simbol dan bahasa. Adapun tahapan yang pertama, self counternya sangat menonjol pada dirinya. Kemudian yang kedua, dapat mengklasifikasi objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Kemudian yang ketiga, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria termasuk kriteria yang benar. Dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menyelesaikan perbedaan antara deretan. Kemudian tahap profesional, yang dimana tahap ini ialah berlangsung pada usia 7, 8, 11 atau bahkan 12 tahun. Ciri pokok pada tahap ini anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Mungkin penjelasan dari saya sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.